Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muslim di mana saja berada, dan kepada pengurus Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di seluruh Indonesia, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang prinsip-prinsip manajemen kehidupan. Dari mulai prinsip kehidupan, yaitu aturan hidup, tujuan hidup, fungsi hidup, dan teman hidup, dan kemudian musuh hidup. Dan kemarin kita membahas tentang senjata dan perisai dalam menghadapi kehidupan di dunia, di muka bumi ini. Dan hari ini kita akan membahas yaitu prinsip hidup selanjutnya tentang puncak hidup kesuksesan. Subhanallah. Ini materi yang sangat penting dan sangat luar biasa. Puncak hidup sukses seseorang itu bukan dikategorikan dari sekedar materi, tetapi di dalam Al-Quran, puncak hidup sukses itu adalah orang-orang yang sudah sampai makom yang namanya takwa. Nah, dan itulah orang-orang yang sukses. Apapun perintah Allah dan Rasulnya itu dalam rangka menuju sukses, yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau menuju takwa, menuju sukses. Menuju sukses. Dan sukses itu sampai mati. Takwa itu sampai mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi puncak kesuksesan adalah takwa. Dan bagi orang-orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, kalau sudah sampai makom di mana dia sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki dari mana saja. Allah kasih rezeki yang tidak ada pintunya. Subhanallah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam masalah kehidupannya. Dari masalah, keinginan, kebutuhan, kepentingan hidupnya Allah akan cukupkan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana saja. Jadi tidak hanya Allah memberikan solusi, mencarikan jalan keluar dari permasalahan kehidupan, tapi Allah juga memberikan rezeki atau uang atau materi kepada orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana qura aman wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Subhanallah. Bagi orang yang sudah sampai makom takwa, itu Allah akan kasih rezeki. Subhanallah. Keberkahan dari langit. Subhanallah. Kalau ini orang beriman dan bertakwa, dari langit, dari bumi, dari mana saja Allah berikan keberkahan. Sehingga banyak negeri-negeri muslim yang mayoritas di atas bumi itu mayoritas orang-orang yang beragama Islam, itu bumi menghasilkan barang tambang, emas, tembaga, bauksit, nikel,
subhanallah, yang berlimpah luas. Itu kalau kita sudah sampai makom yang namanya takwa. Takwa itu adalah di mana titik puncak daripada hidup sukses bagi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda kita Muhammad Rasulullah SAW yang apapun mazhabnya, siapapun ulamanya atau kiainya, setiap akhir daripada doanya selalu membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu dunia senang dan akhirat pun kita akan menjadi senang. Dan paling tidak apabila kita menyuruh anak diri kita, istri kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan kasihkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah ahli keluargamu untuk sholat, menuruti perintah Allah, untuk bertakwa. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan anak istrimu, keluargamu untuk menuruti perintah Allah. Wastabir la nas'aluka rizqa nahnu warzuquka wal aqibatu littaqwa. Kamilah yang akan memberikan rezeki untuk kalian bertakwa kepada Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan kesimpulannya adalah ada orang Islam yang sudah beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah masih susah, masih miskin, padahal dia udah sholat 5 waktu, sudah berpuasa, sudah ibadah, tapi dia masih miskin secara ekonomi. Ya, jadi kepada muslimin muslimat yang barusan saya uraikan di atas, itu takwa kepada Allah dalam arti kita masuk sistem daripada aturan Allah, Allah akan kasihkan rezeki. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, kejarlah akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan tinggalkan dunia. Nah, dunia jangan ditinggalkan. Kalau pengen kita kaya, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya harta perhiasan, punya jabatan. Nah, jadi takwa juga ada takwa yang masuk sistem daripada alam semesta, sunatullah. Sunatullah alam semesta. Ya kan? Intinya kalau orang barat mengatakan hukum alam, ada sebab akibat. Ya kan? Yang barusan kita bahas, sukses untuk akhirat kita. Udah pasti kita dapat pahala. Udah pasti insya Allah kita dapatkan surga. Tetapi seandainya kita beriman, bertakwa kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan terus ikhlas, seandainya juga Allah kasih kekayaan, harta tahta mahkota, jabatan di dunia, itu hanya sekedar bonus. Sekedar bonus. Ya kan? Cuman yang udah pasti, insya Allah kita akan mendapatkan surga. Ya kan? Tapi bagaimana? Ya Allah, ini banyak orang non-Islam yang tidak menuruti perintah Allah, justru mereka punya harta, tahta, mahkota, jabatan, punya kekayaan. Mereka hidup mewah, senang. Ya kan? Dan itu adalah jangan kau terpersona dengan kesuksesan orang-orang yang memang sukses secara duniawi, tapi dia tidak menuruti perintah Allah. Nah, itu adalah kesuksesan yang sementara, kecil. Nanti pas mati, pas meninggal, dia akan disiksa, diazab, intinya bangkrut, akan sengsara selamanya. Karena yakinlah, umur mati lebih lama daripada umur hidup. Berapa lama dia sukses di dunia? Kalau dia tidak menuruti perintah Allah, dia akan selamanya nanti sengsara di akhirat nanti, masuk neraka. Di dalam Al-Quran,
Allah berfirman, bagi orang yang memang tidak menuruti perintah Allah, tetapi dia hanya menuruti hawa nafsu dan dunia, sementara mereka sukses secara materi, di mana Allah berfirman, la yugharraka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terpesona, terperdaya bagi orang-orang kafir atas kesenangannya di suatu negeri, bilad. La yugharraka ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang kecil. Tidak ada nilai, tidak seberapa dibanding nanti kesenangan, kesuksesan di akhirat nanti. La yugharraka fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nanti tempatnya adalah neraka jahanam. Itulah tempat seburuk-buruk mereka kembali. Ya kan? Dan tidak ada nilai harta tahta mahkota jabatan pada saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumala yanfa'u malu wal ada apa-apa jabatan selama yang kau miliki, tetapi kau tidak menuruti perintah Allah, tidak masuk sistem daripada yang Allah perintahkan, mereka akan sengsara. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang atau manusia yang hatinya selalu bersih, yang selalu ikhlas hanya mencari ridho Allah. Jadi bagi umat Islam yang beriman kepada Allah, ingin kaya secara materi, ya ikuti sistem sunatullah. Apa itu sunatullah? Sistem tersebut, ya kalau kita pengen kaya, ya berusaha, berdagang, bekerja. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri gak mau merubahnya, gak bisa. Orang-orang kaya secara materi, dia ingin berubah dan juga dia memanfaatkan waktu. Wal asri, wal laili, wal nahar, wal fajri. Setiap pergeseran waktu, dia memanfaatkan waktunya untuk berusaha atau berdagang. Jadi sunatullah. Dan kebanyakan manusia, khususnya umat Islam, dia hanya ati Allah wa ati Rasul. Ya kan? Dia hanya menuruti perintah Allah dan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah. Intinya takwanya takwa langit. Kalau takwa langit, yaitu hanya kepada Allah, insya Allah akan ngasih pahala, surga. Tapi kalau urusan dunia, ya harus ikut sistem, ya kan? Rajin, ya kan? Pintar, ya kan? Hemat, pangkal kaya. Tidak ada orang malas-malasan, tiba-tiba menjadi kaya raya, tidak ada. Jadi harus masuk sistem, harus masuk sunatullah. Tidak ada profesor doktor kalau dia tidak ada ijazah SD atau SMP. Tidak ada orang sukses, orang kaya yang tidak pernah gagal, pasti gagal. Tidak ada orang kaya, orang beruntung, tapi dia sendiri tidak pernah dagang. Kapan untungnya? Dagang aja tidak. Jadi kita harus masuk sistem tersebut. Sebagaimana Rasulullah sendiri, yaitu dari umur 8 tahun, ikut Abu Thalib, sampai beliau nikah Siti Khadijah 25 tahun, mas kawinnya 11 kaleng black emas dan juga 20 onta, ya kan, mas kawinnya. Sampai beliau jadi Rasul umur 40 tahun. Beliau itu adalah satu manajer profesional, eksekutif muda yang menikahi Khadijah, seorang konglomerat. Jadi Rasulullah juga kaya secara materi. Dan akhirnya Rasulullah juga pada saat beliau jadi pengusaha yang konglomerat, beliau pun ketemu dengan sesama konglomerat, yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Auf, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, ya ketemu. Subhanallah.
Mereka adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka para pedagang sukses semua. Jadi kembali lagi, kita puncak hidup sukses adalah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Dan kita baru sedang dan akan menuju takwa, yaitu la'allakum tattaqun. Dan untuk sukses kepada Allah, menuruti perintah Allah, insya Allah sukses di akhirat nanti. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Seandainya orang yang sholat, ibadah, ternyata dia juga kaya raya, itu sekedar bonus. Ya kan? Tapi kalau kita juga ingin juga kaya raya secara materi, ya kita harus berusaha, berdagang. Tidak bisa kita bermalas-malasan. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.